Yang pertama, yarhamukallah, marhalatut tauhid. Fase dakwah tauhid. Ini yang paling inti. Ini yang paling inti. Karena tauhid itu Pak, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang harus kita tunaikan. Untuk tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu yang paling inti. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan. Pelanggaran terhadap tauhid ini Pak, itu merupakan dosa yang paling besar. Kalau sampai pelanggaran terhadap tauhid ini, yaitu syirik, dibawa mati Pak, maka orang itu tidak akan pernah mencium bau surga sama sekali di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah itu selama 13 tahun Pak, mendakwahkan tauhid. Jadi dakwah selama di Mekah itu Pak, hanya surga neraka, mengesahkan Allah, menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja inti dakwahnya. Di selama 13 tahun itu Pak, itu dakwahnya hanya kepada apa? Tauhid. Makanya Pak, para sahabat itu Pak, ketika mereka mendengar surga, itu seolah-olah surga itu ada di mata mereka. Kalau mereka mendengar berita tentang adanya neraka, seolah-olah neraka itu ada di depan mereka. Karena itu Pak, karena kuatnya tauhid mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi akhirnya? Ketika turun hukum Pak, hukum apa saja sudah, mereka sudah siap menerimanya. Kenapa? Tauhidnya mantap. Karena itu Pak, orang kalau sudah tauhidnya benar, syariat apa saja Pak yang akan ia hadapi, akan ia terima apa adanya. Tidak akan diotak-atik sama dia. Kenapa? Tauhidnya sudah benar. Dia sadar. Orang yang bertauhid itu sadar Pak, ia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah kepada Allah itu hanya dengan apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Karena itu Pak, para sahabat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu Pak, enggak pernah tanya mereka. Enggak pernah tanya, kenapa? Enggak. Laksanakan aja. Kalau ada larangan pun langsung mereka tinggalkan. Enggak pernah tanya Pak mereka. Langsung aja dilaksanakan. Kita ambil contoh Pak. Ini menunjukkan kuatnya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pantas Pak kalau Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka. Kenapa? Tauhid mereka benar Pak. Ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu utuh. Kita ambil contoh Pak. Ketika perang Khaybar, para sahabat itu kelaparan. Bukan lapar lah Pak, kelaparan. Nggak ada makanan. Akhirnya mereka menyembelih apa? Keledai piaraan. Rasulullah membiarkan. Karena memang keledai piaraan saat itu belum diharamkan. Subhanallah, ketika mereka sudah menyembelih keledai mereka, kondisi mereka lapar, daging-daging sudah dimasak, hampir matang Pak. Datang penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai piaraan. Coba kita Pak kayak gitu Pak. Kondisi kelaparan, sangat lapar Pak ya. Kondisi lapar. Kok enggak tadi? Kok enggak tadi? Ini enggak Pak. Daging sudah hampir matang, sudah dimasak. Sudah dibeceli, sudah mencari daging, semua sudah masak. Tinggal nunggu matangnya. Datang munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai piaraan. Ada yang protes Pak? Enggak ada. Enggak ada yang protes sama sekali. Itu menunjukkan apa? Benarnya tauhid mereka. Kenapa? Islam itu adanya tunduk pasrah kepada apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Itu Islam Pak. Sehingga keislaman mereka itu betul-betul sempurna.